wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man malah amma ba'd. Pemirsa DMI TV yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali bersama kami dalam acara Lilikuran bersama DMI TV. Sedikit saya jelaskan tentang makna lilikuran karena ini tidak lazim kelihatannya dalam bahasa Indonesia. Lilikuran itu bahasa Sunda. Biasanya orang Sunda kalau sudah masuk tanggal 21, 22, 23, mereka menyebutnya adalah salikur, dua likur, tiga likur. Itu hanya istilah tanggal saja dalam bahasa Sunda. Jadi DMI TV ini menyelenggarakan program menjelang akhir-akhir bulan Ramadan, yaitu mulai tanggal 21. Baik, pemirsa yang berbahagia, di studio kami telah hadir seorang Ustadz muda, ya, Ustadz Encep Hendarsa MAG. Beliau dari Pondok Pesantren Al-Ikhwan Cibadak Cipanas. Selamat sore Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore ya. Dalam kesempatan ini tema yang akan dibahas bersama kita adalah pentingnya beramal dan berbagi pada bulan Ramadan. Baik, sebelum kita masuk pada dialog interaktif, terlebih dahulu kita ingin mendengarkan prolog. Barangkali ada prolog 1-2 menit untuk menjelaskan pentingnya beramal dan berbagi pada bulan Ramadan. Silakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa DMI TV yang saya muliakan dan juga host saya sekaligus guru saya, Buya, mohon maaf izin. Kali ini kita akan membahas tentang pentingnya beramal dan berbagi di bulan Ramadan. Dalam Islam, kita dianjurkan untuk selalu menyiapkan diri, baik untuk bekal kematian, yang nantinya untuk bekal di akhirat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ini minallah ilallah ila ayyal taqiyallah. Kita berasal dari Allah, sekarang kita hidup pun untuk Allah sampai nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beramal dan berbagi ini sebenarnya jangan hanya di bulan Ramadan saja. Karena di hari-hari biasa pun kita dianjurkan, terutama agar kita menjadi orang yang cerdas. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-qayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang dana nafsahu. Dia menghinakan dirinya dengan mempersiapkan amal. Jadi merasa hina dirinya dan persiapan untuk bekal kematian. Adapun amal ini banyak sekali jenisnya. Sehingga Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya yang bernama Al-Hikam, beliau mengatakan tanawwa'at ajnasul a'mali li tanawwu'i waridatil ahwal. Jenis amal itu bermacam-macam, bervariatif. Karena Allah menyesuaikan manusia itu ada sifatnya bosan ataupun jenuh. Nah, jadi amal yang dilakukan oleh manusia itu tergantung waridatil ahwal, kondisi yang datang dari Allahnya. Sehingga ada orang yang cenderung beramal itu dengan rajin membaca Al-Quran, ada yang kecenderungannya dengan sholawat, ada yang dengan aktivitas fisik, dan lain sebagainya. Seperti itu mungkin, Bu ya. Baik, terima kasih Ustaz. Ini cukup menarik nih. Iya. Dalam time itu penting beramal dan berbagi dalam bulan Ramadan. Sebenarnya ada apa sih di bulan Ramadan begitu penting, dibilang penting ya untuk beramal dibanding bulan-bulan biasa? Gimana Ustaz itu? Nah, baik Bu ya, karena begini, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Ramadan ini dinamakan Syahrul Maghfirah, Syahrul Rahmat, Syahrul Quran, Syahrul Nuzulil Quran, Syahrul Lailatul Qadar dan lain sebagainya. Bahkan yang saya highlight itu Syahrul Mudha'afatil A'mal. Bulan dilipat gandakannya amal. Terutama sebagaimana kita ketahui juga bahwa Ramadan ini terbagi 3 fase. Awalhu rahmat. Fase kedua itu maghfirah, ampunan, dan fase ketiga itqun minan nar. Betul. Nah, oleh karena itu ada orang-orang di bulan Ramadan ini terbagi beberapa kelompok, Bu ya. Ataupun terbagi beberapa kategori. Nah, di antaranya ada yang menganggap Ramadan ini seperti halnya
menganggap seperti masjid. Tapi masjidnya yang apakah Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Kenapa? Kalau kita sholat di masjid kita di Indonesia ini, maka ganjarannya sampai 27 saja. Betul. Tapi kalau di masjid sana, seperti di Masjid Aqsa, 1 berbanding 500. Luar biasa itu ya. Luar biasanya begitu. Pahalanya bagi mereka yang di sana. Nah, begitu. Kalau di Nabawi kan 1000, kalau di Masjidil Haram 100.000. Nah, demikian pula kalau di bulan Ramadan itu pahala dilipat gandakan sampai 1000, katanya kan begitu 10 kali lipat ya. Nah, oleh karena itu berarti ini momen yang paling tepat untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas amal. Iya. Begitu, baik. Bu, ya. Nah, kan lagi nih. Orang ini bulan Ramadan itu suka all out ya melaksanakan amal soleh, baik itu sedekahnya, baca Qur'annya, qiyamul lailnya gitu. Tapi yang terjadi justru kebalikan, setelah bulan Ramadan itu mereka kembali ke semula. Ini kira-kira apa sebenarnya yang terjadi gitu? Iya. Mungkin saya sudut pandang yang lainnya itu bagus juga. Kita tidak boleh mengklaim bahwa itu jelek, apalagi berarti tanda amalnya tidak diterima. Tidak. Masih mending mereka atau kita lah ya, kita masih mau meningkatkan meskipun hanya di bulan Ramadan saja. Mungkin karena tadi itu tuh, mereka ingin mendapatkan pahala yang berlipat ganda itu. Sehingga baik itu ada berbagi takjil di jalanan, bakti sosial, apalagi tarawihnya full, baca Qur'annya rajin, gitu. Nah itu masih bagus juga. Mungkin mereka melihat berlipat ganda pahalanya itu, Bu ya. Ya, jadi kan kadang-kadang soal terbalik ya. Kalau hari ini cari makan tuh gampang, kan. Jadi di masjid-masjid menjalankan takjil, bahkan sampai makan gratis juga disediakan di masjid-masjid. Tapi kalau bulan Syawal itu jangankan cari makan, cari airnya susah, kan. Itu gimana tuh? Jadi prosesnya sampai tidak bisa menjadi metaposis antara Ramadan dengan Syawal itu kelihatannya terbatas dengan Ramadan amal soleh itu yang habis-habisannya. Iya, betul sekali. Kembali ke makalah yang tadi atau hikmah yang tadi, bahwa amal itu banyak jenisnya. Iya. Kalau hanya saja di bulan Ramadan itu seakan tertujunya ke yang tadi. Iya, betul. Dan lebih berkumpul kalau di bulan Ramadan itu. Padahal mereka dalam keseharian juga tetap beramal. Betul. Cuman beda momen lah, beda suasana saja mungkin. Jadi menurut guru saya bahwa setiap orang itu memiliki kebiasaan baik masing-masing. Dan baik itu tolak ukurnya adalah ilmu. Asal mereka melakukan dengan ilmu, berdasarkan ilmu, maka itu menjadi amal yang disebut dengan amal soleh. Karena tidak setiap kebaikan itu bisa dikatakan amal soleh. Iya, betul. Seperti halnya, kalau dalam hari-hari biasa bulan Syawal ke sana, mereka mungkin ada yang justru mengumpulkan amalnya itu dengan sosialnya. Nah, masih ada kan bakti sosial. Masih ada itu ya. Ataupun dengan hanya kumpul-kumpul saja. Meskipun kalau di momen Ramadan itu kumpulnya edisi buka bersama, bukber. Kalau di hari biasa mungkin dinamakannya itu ada silaturahim. Ataupun membaca Quran masih, tapi di waktu-waktu tertentu lah. Misalkan hanya di pengajian. Itu pun amal soleh. Ataupun ikut pengajian yang 1 minggu sekali, itu pun kebaikan. Amal soleh juga. Dan lain sebagainya, Bu. Itu kan ada hadis gini. Man soma Ramadhana imanan wahtisaban. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Nah, yang saya garis bawahi, saum Ramadan yang bagaimana sampai diampuni dosanya, gitu. Oh iya. Ya, sebagaimana di teks hadis itu tersebut kan. Yang dasarnya harus ada 2, imanan. Iman itu percaya, meyakini iman kepada Allah, jadi percaya kepada Allah. Berarti prinsipnya harus beriman dulu. Dan dia itu adalah sebagai muslim yang berserah diri, yang tidak menyakiti orang lain baik dengan tangan ataupun lisannya. Sebagaimana mana Islam secara tekstual. Nah, lalu iman. Nah, kemudian ihtisab. Hanya semata-mata karena Allah. Mencari pahala karena Allah. Jadi dalam konteks ini didasari dengan kepercayaan kepada Allah dan juga
Yang keduanya ihtisab, semata-mata karena Allah atau yang disebut dengan ikhlas. Ikhlas, Tasfiyatul qalbi minar riya, membersihkan hati dari riya, atau hanya beramal fokus karena Allah, tidak ada hal-hal yang lain begitu Bu ya. Nah, maksudnya begini, maaf. Karena ada agama lain juga yang aktivitasnya seperti kita, tapi puasa sama ya. Sama. Nah, itu beda akhirnya. Iya. Karena yang membedakan itu dalam niatnya, kan niat. gitu. Betul. Niat menjadi sah itu kalau memang ada syaratnya Islam. Betul. Gitu. Ya. Jadi kalau saya baca hadis itu adalah ada orang yang melaksanakan saum Ramadan itu ada dua. Yang pertama berdasarkan iman dan wahtisaban, nanti bakal beramal soleh. Ada juga yang adat kebiasaan. Seperti itu. Nah, kira-kira ada nggak korelasi antara kebiasaan Ramadan dengan amal soleh di bulan Ramadan? Seperti bagaimana? Ya, kebiasaan di kita kan orang Sunda lilikuran itu biasa suka ngasih tumpeng makanan kepada tetangga, saudara, misalkan orang-orang yang dituakan seperti itu. Nah, itu kan budaya di kita dan budaya itu sudah hilang. Itu sudah hilang. Iya. Hanya orang-orang di kampung di lembur sudah biasa begitu ya. Tapi kalau di perkotaan sudah hilang itu. Nah, maksud saya, adakah korelasi antara amal lilikuran ini dengan amal-amal fadilah Ramadan gitu, Ustaz? Oh iya, baik. Korelasinya adalah secara substansinya dulu Bu ya. Secara substansinya mereka tetap berbagi. Beramal dengan cara berbagi. Mungkin masuknya sodakoh lah. Di antaranya kalau seperti likuran itu sodakoh. Nah, pahala sodakoh ini sudah jelas kan ya. Apalagi, nah kalau dikaitkan dengan bulan Ramadan, pahalanya berlipat lagi. Apalagi didasari dengan ikhlas. Nah, adapun dalam lilikuran ini memang di sebagian daerah sudah tidak ada. Betul. Beda dengan di perkampungan-perkampungan. Nah, ini mereka adalah salah satu bentuk aplikasi dari hadis Nabi Muhammad SAW bahwa kata baginda Nabi, salinglah berbagi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Nah, itu nilai-nilai yang diajarkan oleh para leluhur kita adalah agar kita saling mencintai, dasarnya begitu. Wala tahasadu wala tabagodu pan kesananya. Itu larangannya, poinnya begitu. Nah, adapun jika memang berbagi itu hanya misalkan di selikur, dua likur, salawe, dua lawe, itu mungkin ada kaitannya mungkin karena adat dari zaman dahulunya, atau ada kaitannya juga dengan meningkatkan kualitas amal itu sendiri. Terus di kita itu gini, kan ada budaya kalau menjelang Idul Fitri itu suka di lemur itu dulu suka ngasih makanan dengan rantang ya. Jadi tanggal 29 atau tanggal 28 besoknya mau Idul Fitri. Hari ini itu biasanya orang-orang sering kirim makanan. Nah, itu dalam kacamata Ramadan, mengirim makanan akhir-akhir Ramadan itu apakah itu termasuk perbuatan amal soleh atau hanya budaya saja, Sad? Itu amal soleh yang berasal dari budaya. Nah, maksudnya begini, sebagian besar orang-orang itu ada yang tidak tahu bahwa dengan mengantar atau mengirim makanan itu sebenarnya ada nilai sodakoh. Sodakoh, gitu. Kalau saya dulu waktu kecil, saya juga suka disuruh, ini anterin rantang ke rumah ke nenek, ke kakek, biasa gitu. Belum tahu ilmunya. Berarti betul, hanya mendapatkan kebaikan saja, kebaikan secara sosial. Tapi untuk menjadi nilai ibadah mungkin belum tahu, belum dapat tuh lah. Karena belum tahu ilmunya. Nah, seperti itu mungkin Buya. Terus sekarang gini, budaya itu sekarang beralih dan hilang. Nah, itu hilangnya karena memang cara berpikir orang itu berbeda sekarang ke zaman dulu. Nah, sekarang itu beralih biasanya kalau ngirim makanan itu bukan lewat rantang lagi, tapi sekarang sudah lewat WA. Ditransfer mungkin transfer lewat WA sekarang itu. Foto kirimkan di grup ini makanan begitu gitu. Nah, saya dikit mengatakan, kalau orang bulan Ramadan itu suka pamer makanan di grup-grup WA itu apakah termasuk perbuatan amal soleh atau perbuatan dosa itu? Itu bisa saja menjadi sebuah dosa. Mungkin bisa dosa kecil ataupun dosa besar. Maksudnya begini, karena ketika mengirim makanan, apalagi yang enak-enak, apabila di anggota grup tersebut ada orang yang memang benar-benar miskin, tidak mampu untuk membelinya, hanya ingin saja, maka ada unsur ida. Menyakiti, bahasa Sundanya milaraan. Itu kan dosa. Berarti dosa besar juga tuh.
Apalagi dia ada orang yang memang tidak suka, akhirnya mendoakan jelek. Betul, nah, betul. Itu dosa juga. Akan tetapi kalau memang sudah lumrah nih anggota grupnya, oh ini mau orang-orang beradab semua, itu mah nggak apa-apa mungkin. Jadi tidak ada unsur idamah. Misalkan justru itu bisa menjadi inspirasi. Oh, dia buka dengan itu, saya juga besok dengan ini gitu. Nah, itu bisa menjadi dosa, bisa juga menjadi inspirasi gitu ya. Baik, soalnya gini kan, ketika Siti Aisyah itu buat sayur, maka Rasulullah keluar dari rumah Siti Aisyah. Sejauh mana harum sayur itu, sampai rumah mana. Dan kemudian rumah yang terakhir itulah ke Rasulullah nanti dikasih sayurnya. Misalnya kalau 10 rumah, 10 rumah kasih 10 rumahnya. Nah, justru masalahnya gini, ketika kita ngirim makanan di WA, yang melihatnya itu bukan 10 rumah lagi, bukan 10 orang lagi, tapi yang melihatnya bukan jutaan. Apa harus dikirim? Nah, seharusnya begitu kalau nah, itu kalau melihat konteks atau anjuran dari hadis Nabi, karena kan kata baginda Nabi, apabila kamu membuat sayur, maka perbanyaklah airnya. Yaitu fungsinya untuk berbagi. Iya, betul. Iya, karena tadi itu wangi. Apalagi kan zaman sekarang banyak bumbu-bumbu yang memang wanginya jauh juga. Kalaupun tidak tercium wanginya, karena itu di WA sebenarnya. Nah, makanya tidak masalah ya, karena tidak tercium wangi di WA ya, cuma lihat aja. Kalau teksnya begitu, tapi esensinya kan karena mencium dulu itu, karena mencium maka harus dibagi. Kalau sekarang tahu, berarti harusnya dibagi. Jadi ada mukhalafah gitu ya, mukhalafahnya itu. Iya itu. Jadi seharusnya bagi yang suka pamer-pamer atau flexing dengan makanan sebelum buka puasa, ya sebaiknya jangan ya sekarang ditahan dulu aja Ramadan ya, kasihan orang lain gitu. Ya, kalau tidak mau berbagi gitu. Baik, saat ini karena beramal di Ramadan itu dilipatkan pahalanya, makanya ada motivasi orang untuk beramal soleh. Supaya motivasi ini stabil sampai bulan Syawal, bahkan sampai bulan Sya'ban, apa sih kiat-kiatnya supaya tetap beramal soleh itu stabil, tidak hanya Ramadan saja? Ya, baik Bu ya. Di antaranya adalah kita tetap bahwa apa yang kita perbuat sekecil apapun akan dicatat oleh malaikat dan menjadi amal atau investasi pribadi kita nanti di akhirat. Nah, kalau kita sudah meyakini nomor poin 1 ini, insya Allah akan tetap stabil. Nah, yang kedua bahwa meskipun amal kecil, jika dilakukan dengan ikhlas itu akan lebih besar pahalanya. Tapi sebaliknya, meskipun yang kita kasihkan besar atau banyak, tapi jika tidak ikhlas, nah itu Allahu a'lam. Nah begitu. Jadi prinsipnya adalah kita harus yakin bahwa amal yang kita perbuat atau kita berbagi kepada orang lain itu bukan hanya kita rasakan di dunia saja, tapi untuk bekal di akhirat nanti. Begitu Bu ya. Baik, terima kasih. Ini cukup menarik Ustaz Encep nih, pembahasan tentang penting amal di bulan Ramadan. Tapi sayang waktu kita telah memisahkan kita, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Jadi pemirsa yang berbahagia, bahwa kesimpulannya bahwa amal bulan Ramadan ini harus jadi akhlak. Karena ada orang yang beramal itu hanya mengikuti budaya saja, maka amal solehnya berhenti sampai bulan Ramadan. Orang yang melaksanakan amal soleh di bulan Ramadan yang jadi akhlak adalah orang yang melaksanakan secara stabil dan kontinu, tidak pernah berhenti dan terpenuhi bulan Ramadan. Jadi perlu catatan kita adalah bahwa bulan Ramadan adalah penuh berkah dan penuh ampunan, maka untuk itu perbanyaklah amal soleh di bulan Ramadan. Terima kasih atas kesempatannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Sama-sama.